Ya. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Ya, kita kembali ke ruang sidang di Jakarta. Sri Wahyuni. Mana Sri Wahyuni? Mohon izin maju ke depan. Ya, berdiri di sana biar kelihatan. Ya. Siap yang mulia. Alamat lengkap di mana? Munjul RT 1 RW 1 Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga. Ya, saudara di penyelenggara sebagai apa? Ketua KPU Kabupaten Purbalingga. KPU Kabupaten Purbalingga. Apa yang mau dijelaskan hari ini? Kami akan menanggapi mengenai kesaksian Saudara Riono pada waktu hari Jumat kemarin mengenai pada waktu rekapitulasi di tingkat provinsi dan juga di tingkat kabupaten ada keberatan saksi untuk paslon nomor 1. Tetapi itu keberatan bukan mengenai perolehan suara ataupun penghitungan suara, tetapi mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Wakil Bupati Purbalingga yang melanggar kampanye mengumpulkan kepala desa di hari tenang. Jadi mengenai pelanggaran wakil bupati itu dipersoalkan dalam rekapitulasi. Iya, rekapitulasi di kabupaten dipersoalkan dan saksi di kabupaten juga tidak mau tanda tangan. Tidak mau tanda karena pelanggaran itu. Iya, jadi bukan terhadap keberatan dari saksi paslon 1, apa respon dari KPU? Kami menjawab bahwa itu sudah ditindaklanjuti oleh Panwas Kabupaten. Pada waktu rekap itu juga Panwas Kabupaten juga sudah menjelaskan sedang dalam proses. Pada waktu itu kita rekap tanggal 16. Kemudian pada rekap di provinsi tanggal 18 juga masih dipermasalahkan, memang masih dalam proses penanganannya di kepolisian. Baik. Apakah hanya itu keberatannya paslon nomor 1 saat itu? Iya. Saat itu. Tidak ada yang lainnya? Tidak ada. Baik. Di provinsi apa yang sudah terangkan? Apa hal yang sama mengenai itu? Sama juga untuk Kabupaten Purbalingga, karena masih dalam proses juga di kepolisian dan mungkin saya mohon kepada Yang Mulia untuk detail dan kronologisnya bisa meminta penjelasan kepada Bawaslu Provinsi. Baik. Ya. Kebetulan di sini beliaunya hadir. Cukuplah. Jadi nanti biar Bawaslu secara tertulis saja, ya. Ini kasusnya sudah jelas, ya. Ya, Terima kasih, silakan. Yang Mulia. Ya, balik. Basmar Priyanto Amron. Ya. Maju ke depan sedikit. Alamat di mana? Menowo nomor 338 RT 01 RW 02 Kedung Sari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang. Ya, saudara anggota KPU Kota Magelang, ya. Ketua KPU, Pak. Ketua KPU Kota Magelang. Kapan rekapitulasi di Kota Magelang? Rekapitulasi di Kota Magelang tanggal 16 Juli 2014. 16 Juli. Apakah saksi pasangan 1 dan 2 hadir? Hadir semua, Yang Mulia. Panwas hadir pada saat Hadir, itu? Yang Mulia. Apakah ada keberatan dari pasangan nomor urut 1 dalam proses rekapitulasi? Lisan. Pada Keberatan lisan. Ya, pada saat proses rekapitulasi selesai dari saksi pasangan calon nomor 1 menyatakan bahwa berkaitan dengan DPKTB, salinan DPKTB ada beberapa daerah yang dia belum menerima. Terus menanyakan bagaimana tindak lanjut dari KPU Kota Magelang. Oleh KPU Kota Magelang, kami jawab bahwa akan kami berikan setelah rapat pleno ini selesai, karena akan kami gandakan dulu. Dan setelah rapat pleno itu selesai, kami berikan dan tanda bukti ada. Ya, jadi pas setelah di tempat yang sama. Tidak, Yang Mulia. Jadi kami berikan Di hari yang sama. Di hari yang sama. Di hari yang sama. Ya. Jadi mereka hanya minta penjelasan mengenai Ya. salinan DPKTB dan sudah diserahkan. Sudah diserahkan. Apakah pasangan calon nomor urut 2 juga ada mengajukan keberatan? Tidak. Tidak ada. Nah, setelah saudara memberikan daftar itu, Daftar, ya. apa respon dari saksi pasangan calon nomor 1? Kami berikan kepada tim pemenangan pasangan nomor 1 itu, karena pada saat itu setelah itu kami gandakan, itu
proses saksi sudah tidak ada, maka kami berikan kepada di sekretariat tim pemenangan Sekretariat Kabupaten. tim Ya. pemenangan. Dan yang menerima ketua tim pemenangan Tatang Jatmiko yang pada saat rekapitulasi itu hadir bersama saksi. Setelah itu ada respon kembali dari pasangan calon ketua timnya? Tidak ada, sampai di Tidak ada. rekapitulasi di tingkat provinsi sudah tidak ada. Apakah terkait dengan DPKTB ada apa rekomendasi dari Bawaslu atau dari Panwas? Tidak ada. Tidak ada. Berapa pemilih yang menggunakan DPKTB di situ? 1329. 1329. 1309 atau 1329? 1329. Jadi ini yang benar ya, 1329. Ada hal lain yang menjadi keberatan pemohon pasangan nomor 1 pada saat itu? Tidak ada. Tidak ada. Ya, cukup dulu lah ya. Baik, makasih Pak Basmar. Selanjutnya silakan kembali ke tempat. Dia Nur Widowati. Ya, alamat tempat tinggal di mana, Ibu dia? Pecing RT 4 RW 14 Sragen Tengah Sragen. Saudara anggota KPU, Anggota KPU. Komisioner KPU Kabupaten Sragen ya. Kapan rekapitulasi di KPU Sragen? Tanggal 16. 16. Saat rekapitulasi ada pasangan calon saksi pasangan calon 1 dan 2? Ada semua dan menandatangani berita acara sertifikasi hasil penghitungan suara. Ada yang mengajukan keberatan lisan? Keberatan lisan beliau tidak mengatakan sebagai keberatan, hanya melakukan satu klarifikasi Apa? Mengenai apa? mengenai satu peristiwa terjadinya pencoblosan 2 kali oleh 2 warga masyarakat yang salah satunya adalah anggota KPPS di TPS 2 Tegal Mulyo, Tegal Lombok, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen. Terus klarifikasi saudara apa terhadap ini? Klarifikasi karena mereka mengatakan pasangan nomor urut 1 saksi Rudi Wahyono mengatakan bahwa ada permintaan PSU tetapi tidak ditindaklanjuti oleh badan penyelenggara. Kami menyampaikan bahwa tidak ada permintaan PSU atau rekomendasi dari PPL. Demikian Ketua KPU Sragen menjelaskan dan beliau mau menerima penjelasan tersebut sehingga tidak mengisi form keberatan di DP2. Baik. Dan semua tanda tangan? Tanda tangan. Baik. Itu saja? Perlu saya sampaikan untuk bisa membantah apa yang telah dikatakan oleh saksi Yudi Winoto dan Rudi Wahyono yang terhormat Ketua Majelis, bahwasanya kami tidak melakukan PSU karena kami tidak bisa melakukan. Ya, sudah jelas tadi. Tidak ada rekomendasi dari PPL. Ya. Kemudian untuk anggota KPPS dan warga masyarakat tersebut sudah melalui proses hukum dan divonis oleh Pengadilan Negeri Sragen dengan keputusannya nomor 1 Pitsus 2014 PN Sragen. Dia dihukum karena apa di pengadilan itu? Karena menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali dengan Lebih dari undangan orang lain. Baik. Ya. Dengan menggunakan undangan atas nama orang lain. Orang lain. Baik. Cukup lah ya. Iya. Ya, makasih. Selanjutnya Haidar Fitri. Siap yang mulia. Haidar Fitri. Alamat tempat tinggal di mana? Bandung Harjo, RT 3 RW 4, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara. Iya. Saudara anggota KPU Kabupaten Jepara, betul ya? Ya, Ketua KPU Kabupaten Jepara. Ketua KPU, oh ketua. Kapan rekapitulasi di Jepara? Tanggal 16 Juli 16 Juli ya. Ya. Ini berapa PPK di sini nih? Ada 16 PPK. 16 PPK. TPS-nya berapa? 2184. 2184. Pada saat itu ada saksi pasangan calon nomor 1 dan 2 hadir? Hadir semua. Saksi Ada yang mengajukan keberatan secara lisan? secara lisan tidak ada, tetapi Tidak ada. dituangkan di dalam DP2. Yang menuangkan DB2, dalam DB2 pasangan calon nomor urut berapa? Nomor urut 1 juga nomor urut 2. Nomor urut 1 mengenai apa? Nomor urut 1 setelah proses rekap di kabupaten
selesai, dia mempersoalkan keberatan terhadap proses penyelenggaraan pemilu yang berupa kasus pembagian mie instan sama ada dugaan dari saksi paslon 1 berkaitan dengan upaya dari pejabat, seorang pejabat untuk memobilisir. Wakil bupati itu. Ya. 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 Lalu apa respon saudara? Tapi ini kan dalam tertulis tidak direspon secara lisan. Jadi karena itu, jadi setelah proses rekap itu, setelah proses hasil penghitungan kami bacakan semua, kemudian masing-masing saksi kita mintai respon, tanggapan. Pada dasarnya masing-masing saksi tidak keberatan terhadap hasil dari rekapitulasi. Tetapi untuk saksi paslon 1 ini, itu dia karena ada proses. Iya, sudah jelasin. Ya. Maksud saya begini, jadi saya tanya yang lain saja. Apakah yang saudara tahu sudah diproses secara pidana tidak yang mie instan tadi? Nah, kebetulan jadi karena juga secara lesan juga, mohon maaf, secara lesan di samping ditulis, secara lesan juga disampaikan, dan kebetulan di situ juga ada Panwaslu Kabupaten. Jadi pada waktu itu Panwaslu Kabupaten juga sudah menanggapi yang pada dasarnya bahwa ada aduan dari masyarakat, tetapi setelah ditindaklanjuti oleh Panwaslu itu tidak ditemukan adanya unsur-unsur maupun alat bukti sehingga tidak dilanjutkan. Ya. Seperti itu jawabnya Panwaslu Kabupaten Jepara. Itu saya cukup. Terus yang tadi yang oleh pejabat itu mobilisasi oleh wakil bupati tadi? Panwaslu mengatakan tidak ada laporan, tidak ada juga terkait itu. Itu dijelasin dalam acara rekapitulasi itu. Ya. Dijelasin di situ juga. Yang untuk pejabat itu dia menyatakan tidak ada laporan berkaitan dengan itu. Oh, tidak ada laporan. Yalah, baik. Hanya itu saja. Ya, berkaitan juga ada. Nomor 2 apa keberatannya? Kalau nomor 2 itu berkaitan dengan penyegelan lakban. Nah, jadi ada lakban di kotak suara. Di kotak PPK Jepara. Persoalannya apa? Jadi PPK Jepara itu setelah menyelesaikan proses rekapitulasi di Jepara pada hari Senin tanggal 14 itu, pada dasarnya proses rekapitulasinya dari awal sampai akhir tidak ada persoalan berkaitan dengan hitungan atau hasil. Nah, setelah selesai maka diadakan penandatanganan terhadap formulir model DA maupun DA1, kemudian juga diserahkan kepada masing-masing saksi dari masing-masing pasangan calon, juga kepada Panwascam. Nah, setelah proses ini selesai, maka pada akhirnya dokumen ini juga harus diserahkan kepada KPU Kabupaten Jepara melalui kotak. Kemudian formulir model DA sama DA1 ini dimasukkan ke dalam sampul, disegel, nah kemudian dimasukkan ke dalam kotak. Nah, pada waktu mau menggembok, setelah kotak ini digembok, itu di situ ternyata segelnya sudah tidak ada. Jadi hasil klarifikasi waktu rekapitulasi di kabupaten itu, PPK mengatakan hilang, sehingga tidak ada. Nah, karena tidak ada, kemudian inisiatif dari PPK yang di situ juga masih ada Panwascam dalam rangka untuk menyelamatkan hasil rekapitulasi yang sudah disegel di dalam amplop disegel itu. Kemudian gembok itu dilakban dengan lakban kertas. Ini kami jelaskan bahwa lakbannya lakban kertas, bukan lakban plastik. Kemudian lakban kertas itu ditandatangani oleh ketua PPK. Itulah pengganti segel. Betul. Nah, kemudian hal ini gitu menjadi keberatan dari saksi paslon 2. Tetapi juga akhirnya dicatat dalam DB2 oleh saksi paslon 1 juga. Apakah ada persoalan selisih suara di situ? Setelah kami bacakan, jadi hasil rekapitulasi di tingkat PPK Jepara tidak ada persoalan, satu angka pun tidak ada perbedaan. Baik, cukup ya. Terima kasih. Terima kasih. Asroni. Siap yang mulia. Alamat tempat tinggal di mana? RT 1 RW 1 Desa Gempol Dino, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak.
Di penyelenggara sebagai apa? Sebagai anggota KPU Kabupaten Demak. KPU Kabupaten Demak. Kapan rekapitulasi di Kabupaten Demak? Tanggal 16 Juli tahun 2014. 16 Juli. Saksi pasangan nomor 1 dan 2 hadir? Hadir. Dihadiri Hadir. saudara. Ada yang mulia. Dari pasangan? Dari pasangan, saksi pasangan nomor 1. Nomor 1. Iya. Nomor 2 ada? Tidak ada. Tidak ada. Mengenai apa? Pasangan Ya, nomor 1. selain disampaikan melalui lesan, kemudian berita terkini dan baru saja kita saksikan bagaimana jalannya sidang ketiga di Mahkamah Konstitusi terkait gugatan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Dan sekilas tentang bagaimana jalannya sidang yang telah berlangsung pada beberapa hari kemarin. Terkait hal tersebut, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan 2 keputusan. Pertama, dokumen yang diperoleh dari pembukaan kotak suara terkait perkara ini akan dipertimbangkan dalam putusan akhir. Kedua, MK mengizinkan KPU untuk melakukan pembukaan kotak suara untuk mengambil dokumen yang dibutuhkan sebagai alat bukti persidangan dengan ketentuan bahwa pembukaan kotak suara tersebut dilakukan dengan mengundang saksi dari 2 pasangan calon dan pihak pengawas pemilu, membuat berita acara dan dengan pengawasan kepolisian. Dan untuk keputusan hari ini atau juga bagaimana perkembangan sidang hari ini nanti akan kami informasikan, karena pada kesempatan kali ini sidang masih mendengarkan keterangan para saksi terkait gugatan Pilpres ini. Dan situasi di luar gedung Mahkamah Konstitusi masih ramai oleh para demonstran sehingga menyebabkan kemacetan jalan di sekitar Jalan Medan Merdeka. Demikian sidang yang bisa kami tayangkan untuk Anda di Ada Apa Berita Terkini. Nantikan informasi kami selanjutnya tetap di JAK TV.